Halo sahabat cerita Insight, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita penuh haru dan romantis yang kami hadirkan. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah cinta yang tidak lekang oleh waktu. Sebuah cerita tentang pengorbanan, kesetiaan, dan takdir yang mempertemukan kembali dua insan setelah 20 tahun lamanya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi cahaya lampu gedung pencakar langit. Di sebuah hotel mewah berlantai puluhan, pesta ulang tahun perusahaan Pratama Group berlangsung meriah. Para tamu berdasi hitam dan gaun malam berkilau, gelas anggur saling beradu, tawa berpadu dengan alunan musik jazz yang elegan. Arka Pratama, pewaris muda sekaligus CEO perusahaan itu, berdiri tegap di tengah kerumunan. Wajahnya tegas, rahang kokoh, mata tajam penuh ambisi. Pada usia yang masih muda, Arka sudah mengendalikan kerajaan bisnis raksasa peninggalan ayahnya. Banyak yang memujinya, namun tak sedikit pula yang iri dan berniat menjatuhkannya. Di sudut ruangan, dua pria berkacamata hitam berbisik pelan. Malam ini, dia akan tumbang. Tidak ada lagi jalan keluar bagi Arka, ucap salah satunya. Di tangan mereka terselip sebuah botol kecil berisi cairan tak berwarna obat perangsang yang kuat. Dirancang bukan hanya untuk mempermalukan, tetapi juga menghancurkan reputasi seorang CEO muda. Gelombang musik semakin memuncak. Para pelayan berlalu lalang membawa minuman. Tanpa disadari Arka, segelas sampanye di tangannya telah tercampur cairan itu. Ia meneguknya dengan tenang, tidak sedikit pun curiga. Beberapa menit kemudian, kepalanya mulai berat, suhu tubuh naik, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia merasakan tubuhnya bergetar, napasnya tersengal, seolah ada api yang menyala di dalam darahnya. Arka berusaha menjaga wibawa, tersenyum pada tamu-tamu, namun langkahnya mulai goyah. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia bergegas meninggalkan ruangan, menembus lorong hotel yang sepi. Suara tawa dan musik, sayup-sayup, tertinggal jauh di belakang. Tidak ada yang salah, gumamnya. Tangannya berpegangan pada dinding untuk menjaga keseimbangan. Di luar hotel hujan gerimis membasahi jalanan. Arka terseret langkahnya tanpa arah. Tubuhnya semakin lemah. Pikirannya kacau. Dengan sisa tenaga, ia menyalakan mobilnya, berharap bisa pulang sebelum tubuhnya benar-benar menyerah. Namun, matanya berkunang-kunang. Jalanan gelap di pedesaan Jawa Tengah yang jauh dari keramaian akhirnya menjadi tempat ia kehilangan kendali. Mobil Arka terhenti di tepi sawah setelah menabrak pagar bambu. Malam semakin larut, hanya suara jangkrik dan gemericik air hujan yang menemani. Dan disitulah takdir mulai menulis cerita baru, sebuah kisah yang akan mengubah hidup dua insan selamanya. Di tengah malam yang gelap dan sunyi, hanya suara kodok di pematang sawah yang memecah kesunyian. Hujan yang semula deras kini mulai mereda, menyisakan butir-butir air yang jatuh dari dedaunan. Di sebuah rumah joglo sederhana di pinggir desa, seorang gadis sedang menutup jendela kayu untuk menghalau angin dingin. Namanya Sekar Ayu. Usianya baru 18 tahun. Wajahnya polos dengan mata jernih yang memantulkan ketulusan hati. Rambutnya panjang terurai, hanya diikat sederhana dengan pita kain. Sehari-hari ia membantu ibunya di ladang, menanam padi, dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Hidupnya jauh dari kemewahan, namun selalu penuh dengan syukur. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari kejauhan. Brak, suara bambu patah, dan dentuman logam menggema di tengah malam. Sekar terkejut. Jantungnya berdegup kencang.
Ia segera mengambil lampu minyak dan keluar rumah. Kakinya menapak tanah becek, melewati jalan setapak yang licin. Tak jauh dari pematang sawah, ia menemukan sebuah mobil hitam mewah terperosok di pagar bambu. Pintu mobil sedikit terbuka, dan di dalamnya ia melihat seorang pria muda terkulai. Wajahnya pucat, napasnya berat, kemeja putihnya basah oleh keringat dingin. "Ya Allah, ada orang kecelakaan!" seru Sekar dengan panik. Ia mendekat, menyalakan lampu minyak untuk melihat lebih jelas. Saat cahaya menyinari wajah pria itu, Sekar tertegun. Lelaki itu tampan, rahangnya tegas, meski kini tampak lemah dan tak berdaya. Sekar berusaha membangunkannya. "Tuan, Tuan, bangun!" "Apa Tuan baik-baik saja?" Suaranya cemas. Arka membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, ia melihat sekilas wajah gadis itu mata jernih, yang penuh kepedulian. Kontras dengan dunia gemerlap yang biasa ia kenal. "Air, tolong, air!" bisiknya lemah. Sekar segera menurunkan kendi tanah liat dari pinggir sawah. Ia menuangkan air ke tangannya, lalu membasahi bibir Arka. Lelaki itu meneguk dengan susah payah, namun tubuhnya tetap panas. Wajahnya memerah. Obat yang bekerja di tubuhnya membuat keadaannya semakin berbahaya. Tubuhnya panas sekali. Dia butuh pertolongan sekarang juga, gumam Sekar. Dengan tenaga seadanya, ia mencoba menarik tubuh Arka keluar dari mobil. Meski berat, ia berhasil menyeretnya pelan-pelan ke rumah joglo miliknya. Setiap langkah penuh perjuangan, tapi Sekar tidak menyerah. Sesampainya di rumah, ia membaringkan Arka di dipan bambu yang sederhana. Lampu minyak berayun lembut menerangi wajah lelaki itu yang masih terguncang oleh pengaruh obat. Sekar menempelkan kain basah ke dahinya, berharap panasnya bisa turun. Namun kondisi Arka semakin parah. Tubuhnya menggigil, keringat bercucuran, matanya berkunang-kunang. Ia berusaha menahan gejolak aneh dalam dirinya, tapi obat itu terlalu kuat. Sekar menatapnya dengan rasa takut bercampur iba. Ia tahu, jika dibiarkan, lelaki itu bisa kehilangan nyawanya malam itu. Pilihan sulit kini ada di tangannya, dan keputusan yang ia ambil akan mengubah seluruh jalan hidup mereka berdua. Malam semakin larut. Angin berembus dingin melalui celah dinding kayu rumah joglo. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Cahayanya memantulkan bayangan samar di dinding bambu. Sekar duduk di samping dipan. Tangannya gemetar saat menyeka keringat di wajah pria asing itu. Sejak ia membawanya dari sawah, keadaan lelaki itu tidak kunjung membaik. Napasnya semakin berat, tubuhnya panas membara. Bahkan kain basah di dahinya pun segera mengering oleh suhu tubuhnya yang tinggi. Arka membuka mata separuh, matanya merah, pupilnya buram. Ia bergumam tak jelas, suaranya serak. "Panas. Aku tak sanggup." Sekar memegang tangannya. "Bertahanlah Tuan, aku akan menolongmu." Suaranya lirih, penuh kecemasan. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan demam biasa. Ia pernah mendengar dari tetua desa tentang racun tertentu, obat terlarang yang membuat tubuh seseorang terbakar dari dalam. Jika tidak segera dinetralkan, bisa merenggut nyawa. Sekar menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang. Apa yang harus kulakukan? Kalau dibiarkan, dia bisa mati di hadapanku. Ia menatap wajah lelaki itu. Meski asing, ada sesuatu di dalam dirinya yang tak tega membiarkan Arka pergi begitu saja. Ia hanyalah seorang gadis desa sederhana. Tapi malam ini, takdir menaruh nyawa seorang pria kaya raya di tangannya. Arka meracau, tubuhnya bergetar hebat. "Tolong, aku panas." Sekar memejamkan mata, dadanya sesak. Ia tahu hanya ada satu cara untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Cara yang akan mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya.
tangannya bergetar hebat. Air matanya jatuh satu persatu. Ia berbisik lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Ya Allah, lindungilah aku. Aku hanya ingin menolongnya. Dan malam itu, di rumah joglo sederhana yang diterangi lampu minyak, Sekar mengambil keputusan besar. Keputusan yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia menyerahkan kesuciannya demi menyelamatkan nyawa seorang asing yang bahkan ia tak tahu namanya. Malam panjang itu berlalu penuh dengan tangis yang ditahan, ketakutan, sekaligus pengorbanan tulus. Menjelang subuh, ayam jantan berkokok di kejauhan. Hujan reda dan udara desa menjadi sejuk. Cahaya pertama matahari masuk melalui celah jendela kayu. Arka terlelap dalam tidur tenang. Wajahnya tidak lagi pucat, napasnya teratur. Racun yang membakar darahnya telah reda. Selamat. Sekar duduk di sudut ruangan. Tubuhnya lemah, wajahnya penuh air mata. Ia memandangi liontin giok berbentuk bunga melati yang tergantung di lehernya. Dengan tangan bergetar, ia melepaskan liontin itu dan meletakkannya di samping pria itu. Suatu hari, jika Tuan sadar, semoga liontin ini bisa mengingatkan Tuan bahwa ada seseorang di desa yang pernah menolongmu, bisiknya lirih. Tanpa ia sadari, liontin itu kelak menjadi penghubung nasib mereka berdua, sebuah janji takdir yang akan menunggu hingga puluhan tahun kemudian. Cahaya pagi menembus celah dinding bambu, burung-burung berkicau riang di pepohonan desa. Udara terasa segar, berbeda jauh dengan malam mencekam yang baru saja berlalu. Arka perlahan membuka matanya, kepalanya terasa berat, tubuhnya masih lemah, namun ia sadar dirinya masih hidup. Pandangannya berkeliling ruangan sederhana itu, atap kayu, dinding anyaman bambu, dipan bambu, di mana ia terbaring. Semua asing baginya. Sesaat, ia bingung bagaimana bisa ia sampai di tempat ini. Ingatan terakhirnya samar. Pesta, sampahnya, lalu tubuhnya yang terbakar hebat. Langkah sempoyongan di jalan pedesaan. Setelah itu, gelap. Ia mengangkat tubuhnya perlahan, lalu menunduk. Di samping bantal, matanya tertumbuk pada sebuah benda kecil yang berkilau diterpa sinar matahari. Liontin giok berbentuk bunga melati. Arka meraih liontin itu dengan tangan bergetar. Entah milik siapa, tapi nalurinya mengatakan benda itu sangat berarti. Ia menatapnya lama, seperti ada energi yang aneh menyusup ke dalam hatinya. Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, suara pintu berderit terdengar. Sekar masuk membawa mangkuk berisi bubur panas. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab karena tangis semalaman. Meski begitu, ia tetap tersenyum lembut. Syukurlah, Tuan sudah sadar, ucapnya pelan. Aku membuat bubur, silakan dimakan agar tubuh Tuan lebih kuat. Arka menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu, kehangatan dan ketulusan yang belum pernah ia temui di dunia bisnis penuh tipu daya. Namun, rasa bingung dan malu membuatnya tak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Ia mencoba berdiri, meski tubuhnya masih goyah. Sekar hendak menahan, tapi Arka menolak halus. Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lama. Sekar menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap punggung lelaki itu, yang kini beranjak menuju pintu dengan langkah tertatih. Di luar, seorang sopir pribadinya yang sejak tadi mencari, akhirnya menemukan mobil Arka. Dengan terburu-buru, ia menjemput tuannya. Dalam sekejap, mobil hitam itu pun kembali melaju meninggalkan desa. Sekar berdiri di depan rumah joglo, melihat debu jalanan yang berputar karena mobil itu. Hatinya terasa kosong.
seolah sesuatu yang berharga baru saja direnggut darinya. Di dalam mobil, Arka menggenggam liontin giok itu erat-erat. Ia tidak tahu siapa gadis yang menolongnya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun, liontin itu, ia yakin, benda itu adalah satu-satunya petunjuk. Siapa kau sebenarnya? Gumamnya lirih, sambil menatap liontin dalam genggaman. Dan sejak hari itu, perjalanan panjang dimulai, pencarian tanpa akhir, yang akan memakan waktu puluhan tahun. Sementara itu, Sekar berdiri sendiri di beranda rumahnya. Air mata mengalir pelan. Meski bibirnya tersenyum getir, ia berbisik, seolah berbicara pada angin. Semoga suatu hari Tuan bisa mengingat, bukan sebagai siapa-siapa, hanya seorang gadis desa yang pernah menolongmu. Matahari pagi bersinar terang, tapi hati mereka berdua dipisahkan jarak dan takdir. Liontin giok itu kini menjadi saksi bisu pengikat cinta yang hilang dan janji yang belum terucapkan. Waktu berputar cepat. 20 tahun telah berlalu sejak malam itu di desa kecil Jawa Tengah. Dunia berubah. Gedung-gedung semakin tinggi menjulang. Teknologi berkembang pesat dan bisnis semakin kejam. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Hati Arka Pratama yang masih terikat pada ingatan samar tentang seorang gadis desa dan liontin giok berbentuk bunga melati. Kini, Arka bukan lagi pemuda muda yang rapuh. Ia telah menjelma menjadi salah satu pengusaha paling disegani di Indonesia. Di usia 40, wajahnya tetap tampan dengan garis ketegasan yang semakin nyata. Rambutnya sedikit beruban di pelipis, tanda kedewasaan, namun sorot matanya masih sama, tajam, penuh wibawa, sekaligus menyimpan luka lama. Di ruang kerjanya yang luas di lantai tertinggi, Gedung Pratama Tower, Arka sering duduk menatap liontin giok itu. Benda kecil yang selalu ia simpan di laci meja kerjanya. Ia tak pernah melepasnya dari pandangan. Seolah liontin itu adalah jangkar yang menahan hatinya dari terombang-ambing dalam kesepian. Berkali-kali ia mencoba mencari tahu pemilik liontin itu. Ia mengutus orang ke desa-desa, memasang pertanyaan, bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang tahu. Namun, hasilnya nihil. Dunia terlalu luas, dan gadis yang ia cari seolah lenyap di telan bumi. Meski demikian, Arka tidak pernah menyerah. Setiap kali ia hampir putus asa, ia menggenggam liontin itu erat-erat. Aku berhutang nyawa padanya. Aku tidak boleh berhenti mencari. Sementara itu, di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup Sekar Ayu dengan penuh kesederhanaan. Kini, ia telah berusia akhir 30-an. Wajahnya tetap cantik, meski garis halus mulai terlihat. Tatapan matanya tenang, penuh kebijaksanaan, seperti perempuan yang ditempa oleh waktu dan pengorbanan. Sekar tidak pernah menikah. Banyak pria desa yang melamarnya, tapi ia selalu menolak dengan halus. Hatinya seolah terikat pada malam 20 tahun lalu, malam ketika ia menyerahkan segalanya demi menyelamatkan seorang pria asing. Sejak hari itu, meski ia tidak tahu namanya, bayangan pria itu selalu hadir dalam doanya. Ia bekerja sebagai guru di sekolah dasar desa Menggakar anak membaca dan menulis. Baginya, kebahagiaan sederhana ada di senyum murid-muridnya. Namun, di balik senyum itu, ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Setiap malam, Sekar duduk di beranda rumah joglo yang kini mulai lapuk dimakan usia. Ia menatap langit berbintang sambil menggenggam dadanya yang hampa. Liontin giok yang dulu ia letakkan di samping lelaki itu sudah lama tidak ada. Ia tidak pernah tahu apakah liontin itu masih disimpan atau dibuang begitu saja. Tapi hatinya percaya liontin itu akan suatu hari mempertemukan mereka kembali. Takdir memang punya caranya sendiri. Suatu pagi,
Arka menghadiri acara peresmian sebuah sekolah di pedesaan. Ia memang sering mendanai program sosial, sebuah cara untuk menenangkan hatinya yang gelisah sekaligus terus mencari jejak gadis yang menyelamatkannya. Dan tanpa ia sadari, desa kecil yang ia datangi kali ini adalah desa tempat Sekar tinggal. Di bawah sinar matahari pagi, jalan setapak penuh anak-anak berlari menuju sekolah baru. Di antara kerumunan itu, tampak seorang perempuan sederhana dengan kebaya lusuh namun anggun. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya penuh ketenangan. Sekar ayu saat pandangan Arka secara tak sengaja bertemu dengan tatapan mata Sekar dari kejauhan. Jantungnya berdentum keras. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang membuncah, perasaan yang sudah lama ia nantikan. Namun, ia belum menyadari satu hal. Perempuan itu adalah gadis desa yang selama ini ia cari. Liontin Gioklah yang nanti akan membuka semua tabir rahasia itu. Hari itu, aula sekolah desa penuh dengan warga. Spanduk besar tergantung di dinding. Peresmian sekolah dasar Pratama untuk masa depan anak negeri. Anak-anak duduk rapi di bangku kayu, sementara para orang tua berdiri di belakang dengan wajah sumringah. Arka Pratama berdiri di podium, mengenakan setelan jas hitam elegan. Meski penampilannya resmi dan penuh wibawa, ada kehangatan dalam tutur katanya. Ia berbicara tentang pentingnya pendidikan, tentang harapan masa depan anak-anak desa. Di tengah kerumunan, Sekar memperhatikannya. Dari jauh, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketegasan di wajah pria itu yang entah kenapa menggetarkan hatinya. Suaranya, sorot matanya, semuanya terasa familiar, seakan pernah ia temui dalam kehidupan lain. Saat acara selesai, Arka berjalan berkeliling, menyapa para guru dan warga desa. Ketika ia sampai di depan Sekar, waktu seolah berhenti. Pandangan mereka bertemu. Arka menatap wajah perempuan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Wajah yang sederhana, polos, namun menyimpan keteduhan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang membuat dadanya bergetar. "Selamat pagi, Bu Guru," sapa Arka ramah. "Saya Arka Pratama. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak di sekolah ini." Sekar menunduk sopan. "Selamat pagi, Pak. Saya Sekar Ayu, hanya melakukan kewajiban saya sebagai guru di desa." Suaranya lembut, namun di telinga Arka, suara itu memicu gemas samar dari masa lalu. Arka merasakan kegelisahan, ingatan samar malam itu, mata jernih seorang gadis desa yang menolongnya seakan muncul kembali. Ia tidak yakin, tapi hatinya berbisik keras. Dia bisa. Dia. Beberapa hari kemudian, Arka kembali ke Jakarta. Namun, pikirannya tidak tenang. Wajah perempuan bernama Sekar Ayu itu terus menghantui benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia gali lebih dalam. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, ia membuka laci dan mengeluarkan liontin giok berbentuk bunga melati. Cahaya lampu meja memantulkan kilau hijau lembut dari liontin itu. Ia menggenggamnya, lalu menutup mata. Wajah Sekar muncul jelas dalam pikirannya. Tidak mungkin hanya kebetulan, gumamnya. Beberapa hari kemudian, Arka kembali ke desa dengan alasan meninjau sekolah. Kali ini, ia sengaja menemui Sekar. Mereka duduk di beranda rumah joglo sederhana milik Sekar. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Arka menatap Sekar dengan serius. "Bu Sekar, boleh saya bertanya sesuatu yang mungkin terdengar aneh?" Sekar menoleh. "Tentu, Pak. Silakan." Arka membuka genggamannya. Liontin giok berbentuk bunga melati tergeletak di telapak tangannya. "Apakah benda ini pernah berarti bagi Anda?" Saat itu Huga Sekar terdiam. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Liontin itu, benda yang ia tinggalkan 20 tahun lalu,
di samping lelaki asing yang ia selamatkan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh liontin itu. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Liontin ini milikku," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku yang meletakkannya di sisimu malam itu. 20 tahun yang lalu." Arka terpaku. Dadanya bergemuruh. Ia bangkit, menatap Sekar dengan mata yang kini basah oleh air mata. "Jadi, kaulah gadis itu, gadis desa yang menolong nyawaku?" Suaranya parau, dipenuhi emosi yang tertahan selama puluhan tahun. Sekar hanya mengangguk pelan. Air matanya jatuh membasahi pipi. Dan pada detik itu, waktu seakan berhenti. 20 tahun pencarian. Semua kesepian. Semua doa yang tak terjawab, akhirnya berbuah pertemuan kembali. Arka menggenggam tangan Sekar erat-erat. "Aku sudah mencarimu selama ini, dan akhirnya takdir mempertemukan kita kembali." Di bawah cahaya bulan malam itu, dua hati yang terpisah puluhan tahun akhirnya bersatu kembali. Liontin Giok menjadi saksi bahwa cinta sejati dan pengorbanan tulus tak akan pernah hilang, hanya menunggu saatnya untuk kembali bersinar. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa bagaikan mimpi. Arka sering datang ke desa dengan berbagai alasan meninjau sekolah, berdiskusi soal pembangunan, atau sekadar mampir ke rumah Sekar. Namun, orang-orang desa mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bagi warga desa, kedekatan itu seperti kisah dongeng. Seorang pengusaha besar dari Jakarta dengan seorang guru desa yang sederhana. Anak-anak pun suka menggoda Sekar, menyanyikan lagu-lagu tentang cinta saat ia masuk kelas. Namun di balik keceriaan itu, awan gelap mulai menggantung. Perbedaan dunia. Suatu sore, Arka mengajak Sekar berjalan di sawah. Angin sepoi-sepoi membawa aroma padi, sementara langit jingga terbakar senja. "Sekar," kata Arka dengan nada hati-hati, "aku ingin kau ikut bersamaku ke Jakarta. Aku tidak ingin lagi ada jarak di antara kita." Sekar terdiam, menatap hamparan sawah yang membentang luas. "Arka, Aku tidak yakin bisa. Dunia kita berbeda. Kau pemilik perusahaan besar. Hidupmu penuh kemewahan. Sementara aku hanyalah seorang guru desa. Apa kata orang nanti?" Arka menggenggam tangan Sekar. "Aku tidak peduli kata orang. Yang kucari selama 20 tahun adalah kau. Bukan status, bukan dunia. Aku hanya ingin bersama orang yang menolong hidupku." Namun di hatinya, Sekar tetap dihantui rasa ragu. Ia tahu betapa kerasnya dunia luar, betapa tajamnya pandangan orang-orang terhadap perbedaan. Tekanan dari keluarga dan bisnis. Kabar kedekatan Arka dengan guru desa sederhana ternyata sampai ke telinga keluarganya di Jakarta. Ibunda Arka, Nyai Ratih Pratama, seorang wanita aristokrat yang sangat menjaga nama baik keluarga, marah besar. "Arka, bagaimana mungkin kau jatuh hati pada seorang perempuan desa? Kau pewaris perusahaan besar. Masa depanmu tidak boleh hancur hanya karena perasaan sesaat." Arka mencoba menjelaskan, "Ibu, ini bukan perasaan sesaat. Dia adalah orang yang menyelamatkanku 20 tahun lalu. Aku berhutang nyawa padanya. Dan lebih dari itu, aku mencintainya." Namun Nyai Ratih tetap keras. Ia bahkan mengancam akan mencabut dukungan dari jajaran direksi bila Arka terus mendekati Sekar. Sementara itu, di desa, beberapa orang tua murid mulai bergunjing. Kalau Bu Sekar menikah dengan orang kota, apakah ia masih mau mengajar anak-anak kita? Atau dia akan meninggalkan desa? Sekar pun mulai merasa terhimpit. Ia dihadapkan pada dua pilihan. Cintanya pada Arka atau pengabdian yang telah ia janjikan pada desa dan anak-anak didiknya. Sri, hutang budi dan tekad Arka
Arka merasa semua ini bukan sekadar cinta biasa. Ada hutang budi yang harus ia bayar. Selama 20 tahun, ia tidak pernah bisa melupakan malam ketika seorang gadis desa mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan orang asing. Malam itu, Arka kembali mengunjungi Sekar. Mereka duduk di beranda rumah, ditemani suara hujan rintik-rintik. Sekar, suara Arka berat, penuh tekad. Kalau kau khawatir soal desamu, biarkan aku ikut menjaganya. Aku akan pastikan sekolah ini tetap berjalan. Aku akan bantu memperbaiki jalan, irigasi, dan segala yang dibutuhkan. Aku ingin desa ini maju bersamamu. Jangan anggap dirimu kecil. Justru hatimu yang membuatku ingin terus berada di sisimu. Sekar menatap Arka, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kata-kata itu tulus. Namun tetap saja, ketakutan dalam hatinya tidak bisa hilang begitu saja. Arka, aku tidak ingin kau kehilangan keluargamu hanya karena aku. Arka menggenggam tangannya lebih erat. Kalau harus memilih antara keluarga yang menolak cintaku atau orang yang kucintai dengan seluruh jiwaku, aku memilihmu. Sekar, kau adalah hidupku. Sekar menangis. Tidak tahu apakah harus bahagia atau takut. Namun, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Salah satu pesaing bisnis Arka, seorang pengusaha licik bernama Darmawan, mendengar kabar kedekatannya dengan Sekar. Ia berniat menggunakan hubungan itu untuk menjatuhkan reputasi Arka. Apa kata investor? Kalau mereka tahu pewaris Pratama Group jatuh cinta pada guru desa miskin, ini bisa jadi senjata bagiku, kata Darmawan dengan senyum licik. Tak hanya itu, Nai, Ratih mulai menyusun rencana untuk menjauhkan Sekar dari anaknya. Ia mengirim seseorang ke desa untuk mengawasi, bahkan mencari-cari aib Sekar yang bisa dijadikan alasan pemisah. Sekar pun mendapati dirinya berada di tengah badai besar, menjadi sasaran gosip warga, ancaman dari keluarga Arka, hingga intrik bisnis yang bisa menyeret namanya. Namun di balik semua itu, cinta yang mereka miliki tetap tumbuh semakin kuat. Cinta yang tidak lagi hanya tentang dua hati, tapi juga tentang perjuangan melawan dunia. Darmawan, pesaing bisnis Arka yang sudah lama iri dengan kejayaan Pratama Group, mencium kelemahan baru. Kisah cinta Arka dan guru desa sederhana. Ia mulai menyebar rumor di kalangan investor dan media. Pewaris Pratama Group jatuh cinta pada wanita desa miskin. Apakah ia layak memimpin perusahaan miliaran rupiah? Berita itu meledak. Media gosip menuliskan judul-judul sensasional. Saham perusahaan Arka sempat goyah. Beberapa investor mulai meragukan kemampuan Arka memimpin. Di rumah keluarga besar Pratama di Jakarta, Nai Ratih semakin marah. Ia memanggil Arka pulang. Arka, lihat apa yang terjadi. Karena perempuan desa itu, reputasi keluarga kita hancur, teriak ibunya dengan wajah murka. Arka tetap tenang. Bu, jangan salahkan Sekar. Dia tidak pernah meminta semua ini terjadi. Justru akulah yang memutuskan mencarinya dan bersamanya. Namun Nai, Ratih tidak mau mendengar. Ia bahkan menawarkan perjodohan dengan anak salah satu keluarga konglomerat lain. Kalau kau menikah dengan putri keluarga Adiwangsa, citra perusahaan akan kembali baik. Kau harus memilih, Arka, antara keluargamu, perusahaan ini, atau perempuan desa itu. Hati Arka diguncang hebat, tapi ia tahu menyerah pada perjodohan berarti mengkhianati cinta dan janji yang ia simpan selama 20 tahun. Sementara itu, Sekar mulai merasa dirinya menjadi beban. Warga desa semakin sering berbisik-bisik di belakangnya. Kalau Bu Sekar menikah dengan Pak Arka, apa dia masih mau tinggal di sini? Atau dia akan lupa dengan desa ini setelah jadi orang kaya? Bisikan itu menusuk hatinya. Suatu malam, Sekar duduk sendirian di tepi sawah.
Air matanya jatuh. Ia merasa kecil, tak pantas bersanding dengan Arka. Tiba-tiba datang seorang wanita elegan naik. Ratih. Ia sengaja datang diam-diam ke desa. Dengan nada dingin, ia berkata, "Sekar, kau gadis baik, tapi kau harus tahu tempatmu. Kau hanya akan menghancurkan hidup anakku. Jika kau benar-benar mencintainya, lepaskan dia." Sekar terpukul. Kata-kata itu menghantam seperti badai. Tidak berhenti di situ, Darmawan bekerja sama dengan salah satu orang kepercayaan di perusahaan Arka untuk membuat skandal palsu. Mereka membayar seseorang untuk mengaku sebagai kekasih lama Arka, lalu menyebarkan foto-foto editan yang seakan menunjukkan Arka berselingkuh. Media pun heboh. Nama Arka kembali tercoreng. Sekar yang melihat berita itu merasa semakin tersudut. Kalau memang dia masih punya dunia seperti itu, apa aku pantas ada di sisinya? Gumamnya dalam hati. Suatu malam, Arka datang ke rumah Sekar. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh tekad. "Sekar, kau pasti sudah dengar semua gosip itu. Tapi kumohon, percayalah padaku, semua itu fitnah. Aku tidak pernah mencintai siapapun selain dirimu." Sekar menunduk, air matanya jatuh. "Arka, aku ingin percaya, tapi dunia terlalu kejam. Mereka tidak akan pernah menerima kita." Arka mendekat, menggenggam tangannya. "Kalau dunia menolak, biar aku lawan dunia, asal kau ada di sisiku." Namun, sebelum ia bisa menenangkan Sekar lebih jauh, datanglah kabar mengejutkan. Dewan Direksi Pratama Group mengadakan rapat darurat, dipengaruhi oleh Darmawan dan keluarganya. Posisi Arka sebagai pewaris terancam dicabut jika ia tidak segera membersihkan namanya dengan cara mengikuti perjodohan yang diatur ibunya. Merasa bersalah karena hubungannya membuat Arka hampir kehilangan segalanya, Sekar memutuskan langkah drastis. "Arka, lupakan aku. Kau harus selamatkan keluargamu, perusahaanmu. Aku tidak ingin jadi alasan kau kehilangan semuanya," katanya dengan suara bergetar. Arka terkejut. "Sekar, jangan bicara begitu. Aku rela kehilangan segalanya asal tidak kehilanganmu." Namun Sekar hanya menunduk, melepas genggaman tangannya. "Maafkan aku, Arka. Ini yang terbaik." Arka menatapnya dengan tatapan kosong. Hatinya remuk. Sekar berbalik, masuk ke rumah, meninggalkan Arka yang berdiri sendiri di bawah langit malam. Sejak malam Sekar meninggalkannya, hidup Arka hampa. Ia tetap menghadiri rapat dewan direksi, namun pikirannya kosong. Setiap kata yang diucapkan para investor hanya terdengar seperti dengung nyamuk. "Pak Arka, apa Anda setuju dengan kontrak merger ini?" tanya salah satu direktur. Arka hanya menatap kertas di depannya, lalu menjawab singkat, "Lakukan saja." Padahal biasanya ia selalu teliti dan kritis. Semua orang tahu pewaris Pratama Group itu kehilangan semangatnya. Di rumah, Nay Ratih lega karena mengira rencananya berhasil. Tapi di balik senyumnya, ada sedikit rasa bersalah. Ia tahu anaknya menderita. Sementara itu, Sekar mengambil keputusan pahit. Ia mengajukan pindah mengajar ke desa lain, jauh dari kampungnya. Mungkin dengan menjauh, Arka bisa melanjutkan hidupnya tanpa beban, pikirnya. Malam itu, ia berkemas. Liontin giok berbentuk melati satu-satunya kenangan dari masa lalu. Ia genggam erat. Air matanya menetes jatuh ke liontin itu. "Arka, maafkan aku." Di sisi lain, Darmawan semakin gencar menyebar fitnah. Namun, roda nasib berputar. Salah satu orang suruhannya, yang dulu dipakai untuk membuat skandal palsu, merasa bersalah. Ia datang ke Arka dengan membawa bukti, rekaman percakapan, dan dokumen transfer uang dari Darmawan. "Pak, semua berita itu bohong. Saya disuruh Darmawan. Ini buktinya." Arka mendengar itu dengan mata membara. "Jadi semua ini ulahnya?"
Arka segera menggelar konferensi pers. Di hadapan media, ia membuka semua bukti fitnah Darmawan. Investor yang sempat ragu mulai kembali percaya. Reputasi Arka perlahan pulih. Namun, hatinya tetap kosong karena meski dunia kembali percaya padanya, wanita yang ia cintai telah pergi. Suatu pagi, Arka menerima kabar dari salah satu warga desa. "Pak Arka, Bu Sekar mau pindah." Dia sudah berangkat ke stasiun dengan membawa koper. Tanpa berpikir panjang, Arka langsung menyalakan mobilnya dan melaju kencang ke arah stasiun kecil di kota kabupaten. Hujan turun deras. Jalanan becek, tapi Arka tidak peduli. Hatinya hanya terfokus pada satu hal. Ia tidak boleh kehilangan Sekar lagi. Sesampainya di stasiun, ia melihat dari kejauhan Sekar berdiri di peron, memeluk kopernya. Kereta sudah terdengar mendekat. "Sekar!" teriak Arka. Suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan dan deru lokomotif. Sekar menoleh. Matanya terbelalak. Arka berlari menembus hujan. Kemejanya basah kuyup. Sekar meneteskan air mata. "Arka, kenapa kau datang? Aku sudah bilang, ini yang terbaik." Arka terengah, engah, lalu menggenggam tangan Sekar erat-erat. "Tidak, Sekar, yang terbaik adalah kita bersama. Aku sudah habiskan 20 tahun mencarimu. Aku tidak akan biarkan kita berpisah lagi. Tapi keluargamu, perusahaanmu." Suara Sekar bergetar. "Aku bisa kehilangan semuanya, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Kau adalah alasan aku hidup, Sekar. Kau penyelamatku, cintaku, takdirku." Arka lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan liontin giok yang selama ini ia simpan. Ia menggenggam liontin itu, lalu meraih liontin yang ada di leher Sekar. "Kau lihat, 20 tahun lalu, aku berjanji akan menemukanmu. Dan sekarang aku sudah menemukannya. Jangan pernah lepaskan aku lagi." Sekar menangis terisak, lalu mengangguk pelan. Aku tidak bisa melawan perasaanku lagi. "Aku juga mencintaimu, Arka." Mereka berpelukan di tengah hujan, disaksikan oleh para penumpang stasiun yang terharu. Kereta yang datang akhirnya berlalu, membawa kepergian yang gagal terjadi. Beberapa hari kemudian, Nyai Ratih akhirnya luluh. Ia melihat kesungguhan Arka, bahkan berani mempertaruhkan reputasinya demi Sekar. Dengan suara berat, ia berkata, "Sekar, maafkan aku. Aku hanya takut kehilangan anakku. Tapi sekarang aku tahu, kaulah yang membuatnya hidup kembali. Jika memang ini takdir, aku tidak akan menghalanginya lagi." Sekar menunduk. Air mata haru menetes. Arka memeluk ibunya dengan bahagia. 7. Penutup cinta yang ditakdirkan beberapa bulan kemudian. Desa tempat Sekar tinggal berubah. Jalan-jalan diperbaiki, sekolah direnovasi, dan program beasiswa didirikan oleh Arka. Namun Sekar tetap menjadi guru, karena baginya mendidik anak-anak desa adalah panggilan hati. Di sisi lain, Arka tetap memimpin perusahaan dengan bijak, ditemani oleh Sekar yang selalu mendukung. Mereka menjalani dua dunia berbeda, tapi hati mereka menyatu. Liontin giok berbentuk melati kini disimpan dalam kotak kaca di ruang kerja Arka sebagai simbol pengorbanan, cinta, dan takdir yang mempertemukan mereka kembali setelah 20 tahun berpisah. Dan setiap kali Arka menatap liontin itu, ia selalu teringat kata-katanya sendiri di stasiun. "Kalau dunia menolak, biar aku lawan dunia, asal kau ada di sisiku." Dari kisah Arka dan Sekar, kita belajar bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Meski terhalang waktu, status, bahkan intrik kehidupan, pengorbanan yang tulus tidak pernah sia-sia. Dan kebaikan yang diberikan dengan hati akan kembali dengan cara yang indah. Liontin giok itu bukan sekadar perhiasan,
melainkan simbol dari janji, kesetiaan, dan takdir yang tak bisa dipisahkan oleh siapapun. Sahabat cerita, Insight, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup jangan pernah menyerah pada cinta yang benar-benar tulus. Karena jika memang ditakdirkan, sekuat apapun badai menghadang, ia akan tetap bertahan. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel Cerita Insight agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.